Ya, sebuah program acara obrolan tentang pemberdayaan masyarakat, pertanian, nelayan, dan peternakan. Kiprah Indonesia hadir setiap Kamis sampai dengan Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita lanjut kembali kebersamaan kita sore hari ini. Kalau tadi kita bicara soal merajut yang hasilnya berupa penghasilan yang cukup meningkat untuk kaum perempuan. Nah sekarang kita lanjut ke dunia kuliner di Kiprah Indonesia dengan topiknya menjaga kualitas produk roti di tengah persaingan. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir. Yang pertama kita akan kenalkan dulu owner dari yang namanya Kiko Cake. Ini akan kita kenalkan langsung dengan pendengar kita, ada Mas Saryanto. Ya, selamat sore Mas Saryanto. Selamat sore. Ya, bisa maju sedikit ke mic-nya Mas. Siap. Sehat ya Mas Saryanto ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah, terima kasih yang sudah menemani RRI sore hari ini. Nih Mas Saryanto sudah berkenan hadir ya. Kemudian satu lagi narasumber kita seorang perempuan, ini Mbak Devi Yuliana Afrianti, admin dan juga bendahara dari Kiko Cake. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah luar biasa kita hari ini ya. Amin. Masih di suasana Hari Ibu, kita ketemu di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, di channel YouTube seperti biasa Anda bisa saksikan secara langsung siaran kita melalui Pro 1 di Kiprah Indonesia. Bagaimana topik kita adalah menjaga kualitas produk roti di tengah persaingan. Kita langsung ke Mbak Devi dulu atau Mas Saryanto dulu deh. Mas Saryanto dulu ya. Siap. Iya. Mas Saryanto, kalau boleh tahu nih, usaha rotinya Kiko Cake ini berdiri sejak kapan sih? Mungkin ada cerita di awalnya. Ya, Kiko Cake ini berdiri sebenarnya udah dari 2013. 2013 ya. Cuman saya ikut bergabung di 2019. Baik, jadi 2019 baru bergabung ya. Bergabung karena, Sebelumnya Mas Saryanto nih punya usaha apa sebelumnya? kami dulu pernah jadi distributor untuk bahan-bahan kue. Bahan-bahan kue. Dan alat-alat juga Ya sudah punya di nama pelatihan. kayaknya ya. Sebenarnya sampai buka sendiri kami dulu. Oh. Kami punya namanya CV Sari Bogarta Gemilang Abadi. Jadi kami melayani untuk bahan-bahan pendamping untuk roti, kue Iya. dan lainnya dari susu bubuk segala macam. Pokoknya Gandum pelengkapnya. gitu ya. Kalau gandum dari Bogasari. Dari Bogasari. Kami pelengkapnya, bumbu-bumbunya dan peralatan serta karena kami terjun di bidang boga, kami kadang suka mengadakan pelatihan-pelatihan. Istilahnya ibu-ibu yang mau belajar bikin roti, bikin donat untuk sekedar membantu suami usaha di rumahan, Usaha tapi ya. ada hasil untuk mereka. Jadi dari distributor akhirnya sekarang menjadi owner dari bakery atau roti ya. Iya. Baik, ini di sampingnya memang ini istri tercinta ya. Betul sekali. Jadi memang relationship ini. Alhamdulillah. Iya, Mbak Devi. Mbak Devi gimana ceritanya nih? Kok bisa ketemunya Mas Arianto jadi kolaborasi sebuah usaha roti gitu? Mungkin ada sedikit kisah di balik itu. Iya. Baik. Kalau saya sendiri sih sebenarnya passionnya tuh di cake. Ya. Di cake ya. Cake cookies. Oh, cake cookies. Sejak tahun berapa itu? Itu sejak tahun 2013. 2013. Berjalan seiring waktu, sering ikut pelatihan. Terus ada suka demo. Demo-demo masak. Baking demo gitu. Iya. Sama Nyonya Lim. Oh, terkenal sekali tuh. Iya, itu kita sering sekali. Terus sama Chef Arnold, Iya. itu kan suka. Nah, lama-lama kelamaan nggak sengaja ketemulah sama beliau. Iya. Walaupun mungkin kita di satu momen atau acara, beliau ada. Oke. Cuman saya nggak pernah ketemu. Mungkin kita selisih apa ya? Iya, sisi jalan. Iya, jalannya Masnya lewat depan, mana lewat samping. Iya. Kadang beliau munculnya di akhir acara. Oh gitu. Kalau saya kan dari awal. Dari ya. awal. Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu dan
karena beliau fokusnya ada di roti dan donat, akhirnya saya banyak belajar dari beliau dulu. Iya, oke. Lama-kelamaan bisa dilepas sama beliau. Akhirnya beliau cuman manage saya aja. Oh, jadi ini sekarang yang roti Kiko ini Mbak Devi sendiri akhirnya menggelutinya sendiri ya? Iya. Dibantu sama Mas. Walaupun kadang bertanya. Oh masih. iya. Di Tetap belakang saya layar. bertanya. Tetap di belakang Iya. layar. Oke. Kalau ada kendala, Ha-ha. beliau yang turun Oke. tangan. Nah, Mbak Devi kan tadi Mbak sebelumnya ke roti tuh cake ya? Iya. Itu asli Palembang seperti bolu lapis gitu ya. Iya, Itu dari awalnya. Ha-ha. Kemudian kenapa milih roti gitu? Roti itu apa ya, harga jualnya bisa kita mainkan ya di situ. Oh iya. Untuk sesuai kalangan, Kalangan sesuai ya. budget. Betul. Kayaknya lebih asik. saya Lebih bilang. asik ya. Iya. Kalau bolu cake itu kan memang ada momen-momennya. Terus Dan konsumsi memang kan tiap hari bisa. konsumsinya kan. tiap hari roti ini Iya. bisa. Iya, bisa. Bisa Untuk untuk sarapan, sarapan, bisa untuk kita ngunjungi keluarga. Itu sering sekali kita terima ya, yang mau besuk orang sakit, mereka Iya. pesen gitu. Oh iya, oke. Mereka pikir beli di luar lumayan harganya ya, di bakery itu kan. Iya. Beli sama kita, mereka alhamdulillah Alhamdulillah. dapatnya banyak. Banyak ya. Harga bersaing, kualitas juga kita. Nah, oke. Kualitasnya insya Allah. Oke, bicara soal kualitas. Yang namanya kualitas kan sangat penting. Seperti sama kita juga ya, ini menjaga kualitas. Kalau boleh tahu Mbak Devi, gimana Mbak Devi menjaga kualitas dari roti Kiko ini? Ya. Kalau kita sih yang pasti kebersihan ya. Kebersihan ya. Itu yang pertama. Bahan-bahan gitu. Terus bahan yang Bahan-bahan. memang berkualitas. Berkualitas, oke. Selanjutnya yang- beliau lebih paham kalau Oke. soal Kita cari yang halal, yang jelas Oh, istilahnya. gitu ya. Nah, semua itu yang tuh penting ya. sertifikasi dari bahan-bahan itu halal baru kita pakai. Iya, jadi bahan dasarnya ini memang halal ya. Halal, Ya, dijamin. walaupun untuk label halal sendiri di produknya masih dalam proses ya. Betul. Jadi yang digunakan dari gandum, telur dan lain-lain, ini olahannya semuanya halal. Semua Jadi ada sertifikasi semua pelanggannya halal. tidak perlu ragu lagi Betul sekali. untuk mengkonsumsi roti Keiko ini. Bicara soal Keiko, mungkin ada sejarah namanya nih Mbak. sebenarnya namanya tuh nggak sengaja karena kebetulan kita punya anak kembar Ya. namanya Miki dan Miko. Woi asik banget. Miki dan Miko. Iya, Ya. laki-laki semua. Kadang saya malas manggil satu-satu. Saya sebut aja Kiko. Kiko. Jadi dua-duanya datang. Iya. Iya. Lama-kelamaan kok enak ya? Kok enak manggilnya Kiko gitu. Iya. Terus namanya kan nggak pasaran tuh. Iya, Di luar. memang. Kalau kebanyakan kan beda ya namanya ya. Misalnya gini di dapur Bunda. Iya. Itu udah sering kan? Udah sering. Makanya kayaknya pakai aja deh ini. Kiko ya. Jadi dari nama anak. Dari nama anak. Ternyata aslinya. membawa berkah ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang gitu. Iya. Baik. Kalau boleh tahu juga ini bicara soal promosi ya. Iya. Nah, ini kan butuh media online, katakanlah super canggih sekarang teknologi. Iya. Gimana nih untuk berdua, Mas Haryanto atau Mbak Devi menjelaskan untuk media Kalau promosi? Kami sih biasa main di media sosial paling Facebook. Facebook. Apa nama Facebooknya? Saryanto. Oh, Saryanto. Oke. Terus ada Instagram, Instagram. Kiko Cake. Terus dari relationship kawan-kawan. Iya. Jadi kawan-kawan kalau nyicip roti kita, donat kita kok ini Kok walaupun beda? harganya Tapi enak sedang gitu. tapi kualitas ya. Ada harga ada rupa tapi kita masih Iya. jaga kualitas rasa tadi. Baik. Jadi dari mulut ke mulut itu Akhirnya- efektif. Akhirnya banyak dari Banyak. rekan-rekan yang akhirnya pesan gitu. Baik. Jadi dari mulut ke mulut Mbak Devi, media sosial juga ditambah, akhirnya semakin banyak pelanggannya ya. Iya, dan kebetulan anak-anak menunjang kita ya. Jadi kebetulan anak saya sekarang sekolahnya di SMK 6. Iya, oh SMK 6. Iya, ambil jurusan Tata Boga. Iya, pas banget. Iya, jadi dia ikut jualan di sana. Oh, di sekolahnya. Kantin ada. Oh, ada Dia kantin. jualan sendiri sama kita titip di minimarketnya Di sekolah. di sekolah. Alhamdulillah. Kebetulan dari SD dia sudah saya ajarkan untuk berjualan. Berjualan sendiri, oke. Nah tadi sempat bicara soal SMK 6 dan juga sekolah anaknya yang menunjang ya. Ini berarti anaknya juga mensupport ini untuk Iya. ibu dan ayahnya. Betul. Betul. Ya. Roti itu dipatok berapa sih satu harga? Kami jual di angka 5.000.
Oh sangat murah sekali. Iya. Tapi 5.000. dengan kualitas sih mungkin kalau kita ngomong dapat filenya di atas 5.000 karena kami pilih bahan-bahan juga Iya. nggak yang murahan. Baik, kenapa sih Mbak Devi milih harga yang 5.000? Kenapa enggak? Mungkin ada pertimbangan dong ya yang pasti. Iya. Ya, pertimbangannya ya gini ya Bun, kita ambil Standar. middle up standar. Jadi kalangan yang up masih bisa makan dengan rasa tadi, Yang kalangan yang middle bawah tadi masih bisa juga beli. menjangkau Betul. harga 5.000. 5.000 sudah bisa makan roti dengan beragam variasi Mbak Devi. Betul. Ada Bisa. sekitar 10. 10 variasi Iya. apa aja bisa disebutkan? Ada coklat pisang. Coklat pisang, Coklat pisang keju, sosis, serikaya, serikaya, kacang, nanas, nanas, pizza, Fla, ya pla vanila. vanilla, keju ada meses. keju meses, ada keju. Mantap, 10 rasa, 10 Iya. variasi ya. Sebenarnya ada lagi sih varian roti unyil. Oh, ada roti unyil juga Iya, yang ada. imut-imut ya? Imut. Imut-imut Yang yang- bentuknya bulat-bulat. Bulet, ya Yang ada kalau- bulat, macam variasi bentuk juga. Variasi Dalam bentuk. Cuman kita jual per apa, paket, dalam satu satu paket. bungkus, satu pack kita isi 6. Harga Oke. 8.000. Harga cuma 8.000. 8.000 Iya. sudah bisa membeli roti unyil. Iya, Dengan dengan berbagai enam rasa. Biasa. berbagai. Oke, ini dengan harga dan kualitas ya. Kita tahu nih sekarang harga sembako tidak ada yang murah. Betul. Nah, gimana antara Mas Saryanto dan Mbak Devi mengkolaborasikan ini agar tetap pada harga yang 5.000? Kita mensiasati kalau bisa itu kita jual tuh ya kita tekan BS-nya. Kita tekan istilahnya barang-barang ini kalau bisa nggak bisa bertahan lama gini. Kita jual 10, kalau bisa 10 laku. Kita berusaha untuk itu. Iya, Gitu. Jangan sampai baik. jadi kita bisa menekan istilahnya cost BS tadi dengan jadi keuntungan, jadi Baik. cuan untuk kita. Iya, oke, itu ya salah satu triknya ya. Iya. Baik. Jadi berusaha tuh kalau bisa roti itu dengan bahan-bahan yang alami, yang tanpa bahan-bahan Pengawet, kimia. iya. Jadi bertahan 3 hari itu masih lembut. Baik, Mbak Devi, kalau ini kaum perempuan kan ini biasanya lebih ke masalah packaging ya. Iya. Nah, ini packaging dari Kiko, Kik ini memang dari Mbak sendiri atau mungkin ini ada kolaborasi dengan Mas gitu? Atau Kita berdua. berdua ya. Iya. Kebetulan Mas Saryanto sendiri, Kebetulan beliau punya usaha sablon. nah nggak perlu lagi dong, jadi mau saya kemana-mana, paket hemat ya. Iya. Untuk peralatan, mesin-mesinnya juga. Sudah, oke. Jadi saya nggak khawatir cari orang lain. Jadi orang sendiri yang ya nggak menggunakan jasa orang pakai lain. biaya kan. Iya, hemat biaya yang pasti ya. Nah kemudian untuk jangka waktu roti ini berapa hari Mbak Devi? Kalau dari dibuat hari ini misalkan. Pernah mencoba ya. Memang kita buat ya, coba. kita di suhu ruangan, Iya. 12 derajat. ruangan dan ruangan Kami bisa bertahan 6 hari. 6 hari dia Nggak masih jamuran. tidak berjamur. Oh luar biasa ya. Padahal kami Karena- tidak pakai pengawet ya. Jadi ini rotinya nggak pakai pengawas Nggak gitu? sama sekali. Enggak, Cuman saya kita paling pakai nggak mau. Wow, pakai gulanya tuh kita Gula kadarnya tinggi memang. wah Jadi mantap. pengawetnya dari gula, Dari gula ya, murni gula. murni gula. Kita Oke. pakai, iya kita juga pakai susu HOAT tetap, nggak pakai air aja. Biasanya kan orang jual roti murah kan biasanya suka pakai air. Pakai air ya. Kita nggak mau, karena itu akan ada ngaruh di rasa, Oke, aroma, rasa. aroma. Dari pertama Dan kita juga tampilkan kualitasnya kayak juga. Iya. Dan bisa mempengaruhi ketahanan dari roti ya? Iya, Iya. Jadi 6 hari di suhu ruang bisa? iya gitu. Ruangan bisa. bisa. Alhamdulillah. Pernah kita coba. Berarti kita simpan dulu dong hari ini ya. Kalau bisa, Kalau habisin. bisa. Besok pesen. Jangan coba-coba kalau udah dibawa ke rumah gitu. Iya. Apalagi dari Udah- anak-anak ya. Iya, anak-anak kan rata-rata doyan roti. Iya, apalagi si sosis gitu ya. Kami sendiri di rumah kalau buat itu pasti ada istilahnya jatah untuk anak-anak. Makanya kami nggak mau ambil resiko dengan pakai pengawet, pakai bahan-bahan. Karena yang anak kita memang juga ikut kita makan. sendiri Kebetulan dan anak-anak kami sendiri. kita nggak suka dengan roti yang di luar ya. Oh, Mereka seperti lebih itu. suka kalau orang tuanya bikin. Kami Jadi nggak sendiri mau tuh jajan-jajan di luar gitu ya. enggak. kalau habis buat pasti kita cicip apa sih yang kira-kira kurang dari roti kita. iya. Kalau Makanya beliau pasti cicip. Oke. Karena Menarik terakhir ini ya. jadi nggak pernah bosan dengan roti walaupun tiap Iya. hari kita buat roti dengan aroma roti tiap hari. Iya. Sama kayak kalau misalnya saya bikin kue, Heeh. beliau nggak pernah bosen. Nggak pernah bosen ya? Iya. Kan kita harus cicip kita punya apa ya Iya. pembuatan hari ini takutnya ada salah di produk Iya. apa Iya, produk apa kita betul. tahu dulu gitu. Iya.
Baik, Mbak Devi, ini rotinya kan dipesan lewat WA atau seperti apa? Ada counter khusus gitu? WA Tepat muka? biasanya. Biasanya WA. saya dalam 1 minggu itu ada 3 kali open PO. Open PO. Pasti. Oh, Di luar dari mereka sendiri pesan pesan khusus ya. khusus pesan ya. khusus. Berarti ini online ya? Online. Online. Jadi langsung pesan ke WA atau lewat Atau media dari, sosial, media Instagram sosial. seperti Iya, Facebook betul. juga. Nah, itu pernah nggak sih kejadian gitu banyak banget pesanan? Tercover nggak gitu? Pernah nggak kejadian gitu? Pernah waktu itu. Di bulan puasa Oh, ya. bulan puasa, alhamdulillah kebetulan kami ada pesanan dari sahabat kami, Wakapolda itu kebetulan Oh, luar sahabat biasa kami. relasinya ya. Betul sahabat. Sahabat saya dari di perumahan waktu itu. Oh, sampai sekarang ya, Mas? Sampai Iya, sekarang sampai masih. Alhamdulillah. Beliau itu ada acara untuk bukber anak-anak yatim Yatim. piatu. Jadi waktu itu buat cukup banyak deh. Mencapai Jadi, ribuan kah? Nggak nyampe ribuan, sekitar 700 roti. 700, ya. Jadi kita kejar sehari. Satu hari selesai. Dari pagi sampai jam 10 malam. Luar Cuman biasa. Padahal itu di saat itu kita lagi ngerjain orderan kue kering ya. iya. Cuman ya karena kita dibantu tenaga, ya ada karyawan, ada Iya, anak-anak, terus baik. ada beberapa alat yang cukup membantu sebenarnya. Iya. Makanya sebenarnya di dunia perbekerian itu kalau kita bisa sediakan alat itu Insya Allah. bisa sangat membantu Bisa gitu. sangat membantu Iya. ya. Dari Oke. segi mixernya, terus kita ngomong nimbangin, kita punya alat dividernya untuk Iya. membagi. Baik. Terus dari segi ovennya kita udah pakai deck yang otomatis Yang waktu otomatis, itu. yang pakai Jadi, otomatis iya, ya. jadi sangat mendukung gitu Oh, loh. luar biasa nih. Baik, Mbak Devi, kalau untuk kita bisa dikatakan media sosial itu sangat membantu ya. Betul. Karena tanpa itu kita tidak akan punya. Gimana Mbak Devi? Kalau menurut Mbak Devi media sosial kekuatannya gitu loh. Wah, itu benar-benar ini ya, perlu banget ya. Iya. Karena dari situlah kita bisa menjangkau pasar kita Betul. ya, pelanggan kita dari sana, info-info dari sana semua. Dari sana. Jadi kadang kita terima orderan, saya suka bingung, dari mana ya Oh, tahunya? taunya. Oh, aku dari ini loh. Dari IG. Oh, berarti dia sering lihat ya Iya. posting-postingan kita. Oh, alhamdulillah saya bilang berarti Baik. kita buka IG seperti ini banyak benar manfaatnya. Iya. Ngomong-ngomong, ini udah tergabung lewat UMKM nggak? Kami ada waktu itu UMKM IKM Nusantara, Pak Ruda, makanya ini Oh Pak Ruda iya, yang jadi ikut membantu. juga ya. Iya. Oke. Nah kemudian untuk menjaga relasi dengan pelanggan ini Mbak Devi, apalagi udah lama ya. Iya. Apa yang dilakukan buat pelanggan biar nggak lari kemana-mana? Mungkin ada diskon harga ketika beli 10 dapat hadiahnya 2 gitu. Seperti apa nih? Persis seperti itu ya. Iya. Nah, kita kadang suka kasih apa kalau memang dengan panggilan banyak, kita kasih potongan. Oh potongan Tetap gitu. walaupun dengan harga 5.000 kita kasih potongan. Kadang kalau misalnya saya lagi pas barengan dia pesen, Iya. saya jual pesanan lain, misalnya di luar yang dia pesen, saya bonus, Oh. icip-icip ya. Icip-icip ya, Iya. oke luar biasa. Untuk hari ini UTRRI luar biasa nih Cuci. Iya, Ini sangat spesial ini. icip-icip bareng-bareng. Iya, semua Buat masyarakat ya. Pendengar di RRI ini Iya. tergabung. Baik, jadi ini bisa dikatakan benar-benar bisa persaingan itu tidak ada kendala ya buat usahanya Mbak Devi dan Insya juga Allah Mas Haryanto. Yakin ya. lah kita. Asal kita yakin ya. Jadi itu tidak menjadi hal yang membuat kita menjadi seperti momok yang menakutkan, enggak ya. Bahkan persaingan itu bisa dikatakan relasi ya. Iya. Semakin banyak istilahnya apa orang buat roti, berarti kan pangsa pasarnya semakin luas. Iya, Banyak sebenarnya, berarti Dan kita kebetulan tinggal di ambil lingkungan teman-teman kita adalah ini ya, apa namanya, usahanya kuliner semua. Iya, alhamdulillah Iya, ya. jadi kita nggak merasa ada itu jadi saingan kita, enggak. Enggak ya, Kalau tetap jadi teman. jadi teman untuk Iya. saling Saling berkolaborasi, sharing berbagi Dia gitu. bertanya, kita juga bertanya gitu kan. Jadi nggak adalah apa namanya persaingan nih sama teman. Enggak. Baik. Nah, kemudian ini kalau untuk distribusi sendiri selain di Palembang, pernah nggak melayani di luar itu? Pesanan di luar Palembang. Kalau
di luar Belum sih. belum. Tapi Belum kalau ya, teman-teman yang bawa keluar kota sering. Sering ya? Roti kita pernah dibawa ke Papua Waduh, Iya, di luar biasa tuh. sama istilahnya kue-kue kita. Jadi Iya, dia sengaja karena tugas di Datang. Papua datang pesen untuk mau dibawa gitu. mau dibawa ke Papua Bawa ke ya. Papua. Oke, itu jumlahnya lumayan banyak berarti Lumayan. kalau pesan. Alhamdulillah. Kalau Baik, kayak ke Jakarta ke Depok udah sering. udah sering ya. Iya. Baik, tadi sudah menjaga cita rasa tetap dipertahankan. Mau dunia mahal seperti apa, Mbak Devi dan Mas tetap menjaga ya yang namanya insya Allah, kualitas itu. Tetap yang nomor Iya, satu. karena kita bukan hanya menjual, kita juga makan. Iya, jadi apa yang kita makan sama Itu yang dengan kita yang jual. menjual juga. Jangan ada perbedaan. Iya, jangan ada dusta ya. Jangan. Baik, ini udah mau habis acara kita, Iya. nggak terasa. Mungkin Mbak Devi sama Mas Haryanto mungkin ada yang ingin disampaikan nih berkaitan dengan tema kita hari ini. Mungkin untuk pesan kita buat pendengar atau juga pelaku MKM yang lain, misalkan motivasi deh buat mereka agar jangan malas untuk berusaha apapun itu. Ya, silakan Mas dulu nih nanti Mbak Devi. Untuk kawan-kawan, di saat kita ini istilahnya berpikir untuk kerja sama orang, kalau bisa kita ciptakan lapangan pekerjaan. Nah, mantap itu. Untuk kawan-kawan, istilahnya bahasa kasarnya ada dapur ngebul di istilahnya Di rumah usaha usaha kita kita. gitu loh. Terus kalau masalah persaingan, kita nggak usah takut kok. Satu sih, kita kalau berpedoman kita Muslim, rezeki nggak Ada yang ngatur, tertukar, iya, udah nggak tertakar. tertukar. Dan kalau kita berusaha, insya Allah tuh usaha nggak membohongi hasil. Hasil luar biasa motivasinya. Mungkin Mbak Devi nih khusus untuk kaum perempuan yang pingin berusaha nih. Seperti apa sih? Jangan malah, jangan takut atau jangan gengsi. Seperti apa nih? Sekalian promosi, kalau mau motivasinya? diajar bisa privat gitu loh. Ada les privatnya Ada untuk bikin privatnya. roti gitu. Kalau saya jatuhin di diri saya sendiri ya. Iya. Dulu di saat saya ngedon, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan Iya. untuk anak-anak saya. Oke, Hanya kepikiran saya suka makan, saya suka kue, kue. jadi saya harus bisa, saya harus belajar, dan ini akan saya jadikan salah satu rezeki saya di sini. Jadi di saat kita jatuh, Iya. jangan pernah takut untuk bangkit. Insya Allah kalau kita minta dan berusaha, Allah Iya. pasti akan berikan jalan. Amin, luar biasa, keren banget. Terima kasih ya Mbak Devi. Sama-sama, Mbak. Untuk Mas Haryanto juga terima kasih ya. Sama-sama, Sudah berbagi Mbak. ilmu hari ini buat kita. Ya, mudah-mudahan usaha semakin sukses. Amin. 2024 akan ditunggu nih inovasinya seperti Insya apa. Allah. Terima kasih, sukses selalu ya untuk Mbak berdua dan Terima juga Mas kasih. ya. Dan usahanya semakin maju sukses, pelanggannya semakin menambah bahkan di luar kota Palembang. Amin. Iya, tetap menjaga kualitas yang nomor satu. Betul Iya, sekali, terima Mbak. kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, dialog kita baru saja berakhir. Kiprah Indonesia untuk hari ini bersama Mas Haryanto dan juga ini adalah salah satu pelaku UMKM di Palembang, yang di owner dari Kiko Cake, dan juga Mbak Devi Yuliana Afrianti yang sudah bersama kita di kesempatan sore hari ini membahas mengenai bagaimana menjaga kualitas produk roti di tengah persaingan. Terima kasih pendengar, mudah-mudahan apa kita hadirkan hari ini akan memberikan manfaatnya selalu untuk semua yang kita hadirkan melalui Pro 1 RR Palembang karena informasi dan inspirasi. Saya Nadia bersama rekan Agus, pamit di Kiprah Indonesia. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia.